Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan. NIM saya 2205020100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sila 1, dengan sesama manusia, sila 2, dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia, sila 3, dengan kekuasaan dan pemerintahan negara, sila keempat, dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan, sila kelima. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dalam Mukadimah Konstitusi RIS, dan dalam Mukadimah UUDS RI 1950. Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa. Kita merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Hal ini karena telah tertanam dalam kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan kerangka refleksi jati diri kita. Nilai-nilai Pancasila dapat semakin dipercaya. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai hal, seperti nilai sila pertama yang terkandung dalam Pancasila bersifat luhur, berfungsi sebagai ungkapan dan jawaban dalam kehidupan keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kenegaraan. Hubungan magis religius dengan nilai ketuhanan, bahwa pada masyarakat adat segala sesuatu dalam jagat raya ada yang menguasai dari segala yang ada, yang kuasa dari segala yang kuasa, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, pola pikir dan pola tindak harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Penerapan nilai Pancasila pertama dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap menghormati, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan ke orang lain. Melalui nilai-nilai sila pertama inilah pendekatan nilai-nilai kehidupan diaktualisasikan. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Notonegoro menyebutkan bahwa hakikat manusia adalah monopluralis. Manusia terdiri dari unsur-unsur jiwanya makhluk individu musyawarah pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan dalam perwujudannya berupa nilai-nilai hidup, kenyataan termasuk kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dari sini dapat dirumuskan bahwa nilai-nilai sila kedua ini adalah
nilai hormat kepada orang lain walau ada keyakinannya. Penerapan nilai Pancasila sila kedua dapat dilakukan dengan cara menerapkan rasa toleransi antar sesama, saling menghormati dan menghargai, dan selalu bersikap adil kepada semua orang. Dimensi kemanusiaan yang mencakup dalam sila kedua ini secara ringkas dapat disebut bahwa sikap saling menghormati terhadap keyakinan sesama, hormat kepada martabat manusia, adanya komitmen moral terhadap eksistensi bangsa ini, serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila persatuan Indonesia mengandung hubungan hidup bersama yang secara ilmiah manusia sebagai bawaan individu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lainnya. Sila persatuan dapat diterapkan dengan cara menghidupkan perbedaan-perbedaan yang mengandung daya tarik ke arah kerjasama dan saling bantu-membantu sehingga terbangun kerukunan hidup gotong royong. Bangsa Indonesia yang mempunyai sikap gotong royong, suka bekerja sama, menggambarkan betapa sila persatuan memberi ruang yang luas untuk mempertahankan nilai kebangsaan Indonesia. Perilaku bekerja sama yang bersifat gotong royong ini telah lama dilakoni oleh orang-orang pedesaan. Sebagai contoh, di Jawa ada gugur gunung, di Bali dikenal subak, yaitu sistem irigasi perairan demi kepentingan bersama. Nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, terutama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat dengan cara saling memuliakan dan menghargai manusia, tidak saling menghina, apalagi membinasakan jujur pada saat pemilu. Nilai-nilai sila kelima yaitu keadilan. Secara singkat, sila ini mengandung makna adanya suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahiriah batiniah. Setiap manusia wajib bersikap secara adil karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Akulturasi nilai keadilan ini mendasari diri pada nilai-nilai keadilan, yaitu keadilan yang berlaku bagi sesama warga masyarakat, yaitu antara pribadi dengan pribadi yang sama martabatnya. Atas dasar prestasi masing-masing, penerapan nilai sila kelima ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan sikap adil terhadap masyarakat keseluruhan serta taat kepada masyarakat atau negara sesuai dengan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pengukuhan dan pemantapan nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui proses penghayatan dalam pengalaman nilai luhur Pancasila. Lingkungan sosial harus direkayasa sebagai wadah atau tempat untuk menumbuhkan nilai etika Pancasila yang cocok dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.